Shalom, kembali dengan saya Jonathan Umere dalam acara Woskorer, Bicara Perubahan. Kali ini saya tidak sendiri, saya sudah bersama-sama dengan Bapak Petrus Rumere. How are you, Mr. Petrus? I'm fine. Oke, kita akan siap untuk pembahasan kita pada malam hari ini mengenai nubuat Tuhan tentang pemulihan dari negeri kepulauan. Nah, itu. Tanggapan dari Bapak Petrus sendiri mengenai ayat firman ini bisa Bapak Petrus sampaikan kepada kami? Oke, baik. Terima kasih. Saya mengawali Woskorer atau Bicara Perubahan pada malam hari ini dengan mengutip satu ayat firman. Saya bawa di dalam kitab Yohanes 21 ayat 25. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Luar biasa. Kita bicara topik tentang negeri kepulauan. Ya. Tadi Anda bertanya tentang nubuat Tuhan tentang pemulihan dari negeri kepulauan. Pemulihan dari negeri kepulauan. Iya. Oke. Sebelum saya menjawab, sebelum saya menjelaskan sedikit tentang nubuat Tuhan nubuat Tuhan tentang pemulihan dari timur atau negeri kepulauan. Negeri kepulauan. Iya. Saya sampaikan sedikit secara geografi. Ya. Dalam ilmu geografi itu dikatakan bahwa Indonesia adalah satu-satunya negara kepulauan terbesar di dunia. Dunia ini terdiri dari 248 negara. 45 negara itu adalah negara kepulauan. Ya. Indonesia adalah salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau kurang lebih 17.000 lebih pulau. Sebagai anak-anak Indonesia, sebagai anak-anak Papua, kita patut bersyukur atas kebaikan Tuhan yang luar biasa. Nah, ini supaya kita paham bahwa kenapa sampai Indonesia disebut sebagai negara kepulauan. Karena di dalam firman banyak sekali berbicara tentang negeri pulau-pulau, negeri yang ada di timur. Nah, ini luar biasa kalau kita kaji, kita simak lagi lebih dalam. Wah, ini hal yang luar biasa. Tapi saya mau sampaikan bahwa kalau Indonesia, tadi sudah dikatakan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Ini berdasarkan ilmu geografis, luas wilayah Indonesia itu 1.904.569 km persegi. Itu luas Indonesia. Luar biasa. Jumlah penduduk 253 jiwa. 609.643 jiwa. Data penduduk tahun 2014. Saya bawa tahun 2014 karena data terbaru saya belum miliki itu. Dengan garis pantai seluas 54.716 km. Garis pantai yang cukup besar. Wow, luar biasa. Ini Indonesia. Nah, tadi dikatakan bahwa apakah pemulihan itu akan datang, atau pemulihan yang dikatakan dalam firman bahwa pemulihan itu dari negeri kepulauan. Saya pikir itu tidak salah, karena firman Tuhan juga mengatakan seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan lebih dalam lagi mengenai ayat-ayat firman yang menguatkan bahwa pemulihan bangsa
atau dunia ini akan berawal dari negeri-negeri kepulauan? Ya, benar. Ini kalau kita lihat di dalam kitab, dalam firman Tuhan, ini saya pegang Alkitab di depan. Ya. Hari ini saya akan tunjukkan satu ayat yang berbicara tentang pemulihan yang akan terjadi dari negeri timur. Negeri timur ini Sabang Merauke, artinya Indonesia. Ya. Indonesia adalah satu-satunya negara di Asia yang paling timur, Asia Tenggara dan yang paling timur Indonesia, dan salah satu wilayah Indonesia yang paling timur adalah Papua. Nah, kita bangga. Ternyata Indonesia ini ada tertulis di dalam firman Tuhan. Yesaya 46. Kita baca, saya baca. Yesaya 46 ayat, beberapa ayat saja. Ayat 9, 10, 11. Saya baca, ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Artinya tidak ada lagi yang seperti dia. Seperti Tuhan, seperti tidak Allah. Tidak ada. Yang memberitahukan dari mulanya. Artinya dia sudah beritahu sejak dulu, sejak zaman purbakala. Ya. Hal yang kemudian, artinya hal yang akan terjadi. Berarti hal yang belum terjadi. Hal yang belum terjadi dan akan terjadi di kemudian hari. Artinya di masa-masa ini. Ini sudah diberitahu sejak zaman purbakala. Dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana. Wow, luar biasa. Yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Keputusan Tuhan. Yang memanggil burung buas dari timur dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Wow, luar biasa. Luar biasa. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Ini Yesaya terjemahan baru, Lembaga Alkitab Indonesia. Kemudian kalau kita lihat di Alkitab terjemahan lama yang dicetak, ditulis oleh Lembaga Alkitab Indonesia, saya baca. Ya. Ingatlah akan segala perkara yang dahulu, daripada awal zaman, bahwa aku ini Allah, tiada lagi Allah yang lain, atau sesuatu yang setara dengan aku, yang daripada mulanya memberitahu barang yang datang kemudian, dan daripada awal zaman barang yang belum jadi, serta firmanku, bahwa takdirku akan jadi, dan aku pun akan berbuat segala kehendakku. Ini takdir Tuhan. Artinya apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, apa yang sudah diputuskan oleh Tuhan, itu mau dilakukan, itu mau dilaksanakan. Akan dilaksanakan. Yes, akan dilaksanakan oleh Tuhan. Aku yang sudah memanggil seekor unggas nasar dari Masrik. Seekor unggas nasar dari Masrik. Saya koma dulu. Ya. Masrik. Kalau maghrib, matahari Terbenam. Kalau masrik, matahari Terbit. Luar biasa. Ayat ini mengatakan bahwa aku yang sudah memanggil seekor unggas nasar dari Masrik, burung ya. Iya. Unggas berarti berbicara tentang sebuah burung. Iya. Atau unggas atau sejenis iya, ya. Sejenis Seperti itu ya. Iya. Seorang laki-laki takdirku dari negeri yang jauh. Bahkan aku sudah berfirman, maka aku menyampaikan dia juga. Aku sudah mereka. Wah, luar biasa. Tuhan bilang aku sudah mereka. Kalau saya mau pinjam bahasa yang lebih sederhana atau kalimat yang lebih sederhana, aku di sini huruf besar ya. Aku sudah mereka. Kalau bahasa yang lebih sederhana, izin saya sampaikan bahwa Tuhan bilang, saya sudah kamu. Aku sudah mereka. Bahasa yang lebih sederhana, Tuhan bilang, saya sudah kamu. Saya sudah nih kamu. Bisa ya, bisa ditangkap ya. Aku sudah mereka. Maka aku akan melakukan dia juga. Ini
ayat firman Tuhan, satu ayat firman Tuhan atau dua tiga ayat firman Tuhan yang menjadi dasar, dan masih banyak di dalam kitab Yesaya dan juga kitab Wahyu dan juga di dalam kitab-kitab yang lain ada banyak referensi Alkitab yang berbicara tentang pemulihan yang akan terjadi di negeri-negeri timur, negeri kepulauan. Saya pikir itu artinya apa? Ini dulu kita pahami Ya. bahwa ternyata firman Tuhan tidak pernah salah, firman Tuhan tidak pernah keliru, dan firman Tuhan bilang bahwa pemulihan itu akan datang dari negeri kepulauan. Negeri kepulauan. Kita lihat satu-satunya di muka bumi, di bawah kolong langit ini, negara kepulauan terbesar itu adalah Indonesia. Wah, luar biasa. Oke. Berarti di sini maksud dari Pak Petrus sendiri bahwa Indonesia adalah sebuah negeri kepulauan yang dimaksud dalam firman yang sudah kita baca tadi, atau bagaimana? Saya pikir firman tidak pernah keliru, firman tidak pernah salah, dan apa yang tertulis di dalam firman ini, di dalam Alkitab ini, itu berbicara tentang Indonesia. Berbicara tentang Indonesia. Kalau tadi di dalam kitab Yesaya, kita lihat di ayat yang ke-11 dikatakan bahwa yang memanggil burung buas dari timur. Halo, negara kita, lambang negara kita adalah Garuda. Garuda adalah sejenis unggas. Iya. Yang kalau mau dikatakan seekor unggas yang ganas, satu-satunya unggas yang kalau kita lihat gagah sekali, yang kuat. Saya pikir satu-satunya negara yang memakai lambang burung, Ya. itu adalah Indonesia. Ada beberapa negara yang memakai lambang burung juga, tapi burung itu adalah burung sejenis burung cendrawasih. Tapi saya tidak bahas burung cendrawasih. Hari ini kita bicara tentang burung buas dari timur. Itu unggas. Ada juga beberapa, maaf saya potong, ada juga beberapa negara yang menggunakan lambang di negara mereka seperti menggunakan burung, seperti salah satu negara di Amerika yang lambangnya seperti burung. Kita semua tahu itu. Itu bagaimana? Apa yang membuat Pak Petrus yakin bahwa yakin bahwa Indonesia adalah negeri kepulauan yang dimaksud ini? Dalam firman Tuhan dikatakan bahwa pemulihan itu akan datang dari negeri-negeri timur. Artinya akan datang dari timur. Dari timur. Dari timur. Salah satu pulau di bawah kolong langit yang berbentuk seperti burung itu adalah Papua. Kalau kita lihat Papua secara utuh, dari kepala sampai di ekor, sorong samarai, itu bentuknya seperti burung. Luar biasa. Tuhan bilang dalam firman Tuhan, negeri Masrek. Berarti ini tidak bicara di Timur Tengah, ini tidak bicara di Amerika, ini tidak bicara di Eropa, tapi ini bicara di Asia Tenggara, bicara lebih spesifik, lebih khusus lagi bicara di Indonesia, dan lebih khusus lagi bicara soal Papua. Berarti saya potong dulu, berarti maksud bahwa benua di dunia, benua paling timur adalah benua Asia. Ya. Asia paling timur adalah Asia Tenggara. Di Asia Tenggara ada beberapa negara, dan negara di paling ujung timur dari Asia Tenggara adalah Indonesia. Ya. Tetapi di ujung Indonesia ada sebuah pulau yang berbentuk seperti burung, yaitu Papua. Iya. Berarti itu sudah sangat menjelaskan dari nubuat perumpamaan yang disampaikan oleh firman ini. Yes. Kita tahu bahwa Indonesia adalah bagian integral, bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia yang secara geografis itu bentuknya seperti burung. Itu sebabnya ketika firman Tuhan bilang bahwa pemulihan itu akan datang atau akan dimulai dari negeri timur.
Tadi dikatakan bahwa orang-orang yang melaksanakan putusan Tuhan itu dari negeri yang jauh. Negeri timur. Burung buas dari timur. Kalau di bagian terjemahan lama dibilang seperti seekor unggas. Nah, ini kan berbicara tentang timur, berbicara tentang Papua. Sebuah negeri yang berbentuk seperti burung unggas. Mereka ini yang akan melaksanakan putusan Tuhan. Artinya apa? Kita bersyukur Indonesia dipercayakan oleh Tuhan. Luar biasa. Indonesia dipercayakan oleh Tuhan untuk melaksanakan putusan Tuhan yang terakhir. Soal putusan Tuhan itu dilaksanakan di mana? Di mana? Tapi kita bersyukur Indonesia sudah ditetapkan oleh Tuhan. Ditetapkan oleh sidang ilahi di sorga. Bahwa Indonesia, Papua, itu yang akan melaksanakan putusan Tuhan terakhir. Dan itu makanya kita berani katakan bahwa pemulihan Tuhan itu akan datang dari negeri-negeri timur. Dari timur, dari negeri Masyrik, artinya negeri tempat matahari terbit. Timur, Papua, tempat matahari terbit. Wah, luar biasa ini. Ini satu planning Tuhan, rencana Tuhan yang sudah ditetapkan. Jauh di zaman purbakala. Tuhan sudah tetapkan itu. Kita bersyukur. Karena hari-hari ini, apa yang sudah Tuhan tetapkan, apa yang sudah Tuhan rencanakan, ini sudah mulai digenapi. Sudah mulai digenapi. Sudah mulai digenapi. Ini luar biasa. Firman Tuhan tidak pernah salah. Itu sebabnya kenapa tadi di awal Waskorer ini atau bicara perubahan, saya kutip di dalam kitab Yohanes pasal 21 ayat 25. Banyak sekali hal-hal yang diperbuat oleh Tuhan Allah. Banyak hal yang diperbuat oleh Yesus yang tidak tercatat. Seandainya itu semua dicatat, bumi ini tidak cukup, tidak mampu untuk menuliskan semuanya. Luar biasa. Itu sebabnya pada hari ini kita bicara tentang, sebagian kita bicara tentang hal-hal yang tertulis di dalam Alkitab, tapi juga ada beberapa hal yang memang tidak tertulis di dalam Alkitab. Karena kalau itu semua ditulis di dalam Alkitab, rasanya buku tidak ada yang mampu untuk menampung semuanya. Seperti itu. Luar biasa sekali Pak Petrus. Ini adalah hal yang mungkin bisa menjadi sebuah berkat buat siapapun yang menonton video ini. Mungkin kita akan membahas lebih terperinci lagi dalam pertemuan kita yang berikutnya. Siap. Terima kasih Pak Petrus Romero untuk firman-Nya. Mungkin ada satu kata dua kata yang mau disampaikan kepada penonton yang saat ini sementara menonton video kita pada hari ini. Dipersilakan. Terima kasih. Saya bersyukur sekali pada saat ini bisa mendapat kesempatan yang baik sekali dalam program Waskorer ya, bicara perubahan. Ya, ini mungkin satu program yang baru dimulai. Baru kita mulai. Ya, saya mau sampaikan bahwa ini waktunya buat Anda dan saya untuk kita lebih dalam lagi membaca firman Tuhan, menyimak firman Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, meminta pertolongan Roh Kudus untuk kita mengerti dan memahami firman Tuhan, terutama janji-janji Tuhan, nubuat-nubuat Tuhan tentang segala peristiwa yang akan terjadi. Saudara, kita perlu pahami bahwa kita berada di akhir zaman. Itu sebabnya saya mengajak kita untuk lebih mendalami janji-janji Tuhan, nubuat-nubuat Tuhan, seperti salah satunya materi yang tadi sudah kami bahas bersama tentang pemulihan yang akan terjadi di negeri-negeri timur atau dari negeri timur. Negeri timur artinya negeri tempat matahari terbit, negeri Masyrik. Ini penting supaya kita semua lebih menyiapkan diri, lebih setia, lebih taat lagi, lebih kuat untuk menghadapi kehidupan ini, karena
banyak sekali janji-janji Tuhan yang hari-hari ini mulai digenapi. Puji Tuhan, Indonesia sudah ditetapkan oleh Tuhan satu-satunya negeri kepulauan terbesar di dunia, negeri pulau-pulau, negeri kepulauan atau Nusantara, yang hari-hari ini sudah mulai menggenapi apa yang sudah dinubuatkan dalam firman Tuhan, dan secara khusus kita Papua.